kit murah-murah lalu kabur gitu. Waduh, gitu kan. Kerugian ditaksir sekitar 30 juta plus gitu. Guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir dari Isekai. Episode Toys Rama kali ini gimana ya? Bukan sekedar gua nggak mau ngebahas dari sudut pandang dramanya untuk yang episode kali ini. Gua mau ngebahas dari sudut pandang kekompakan sebuah grup. Memang yang namanya komunitas itu tidak bisa dipungkiri adalah sebuah sebuah kebersamaan yang solid ya. Ya, walaupun banyak juga komunitas-komunitas lain yang kacrut ya, banyak juga komunitas-komunitas yang saling memanfaatkan, banyak juga komunitas-komunitas yang nggak aktif. Tapi di antara sekian banyak komunitas, ada beberapa komunitas yang menurut gua oke banget. Salah satunya adalah Gundam Nusantara Indonesia. Kenapa gue bilang komunitas ini oke dan kenapa gue bilang komunitas ini mantap? Jadi kejadiannya kira-kira kayak gini guys. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ritualnya segala macam itu. Terus saweran di scan di pojok kanan bawah. Jadi langsung aja kita mulai ya guys ya. Nih guys, jadi ada kejadian di Gundam Nusantara Indonesia. Kejadiannya sederhana, nominalnya juga nggak gede-gede banget. Ya tetapnya namanya Toys Rama ya, tetap penipuan atau yang pasti ada kerugian lah ya guys ya. Kerugian waktu atau kerugian etika atau kerugian materi ya. Nah, dalam kasus ini kerugiannya kerugian materi. Jadi gue bacain dulu sambil gue ceritain along the way ya. Brian Linardi, kena juga ini 2,7 juta di Facebook di blog pertama transaksi Zaku Luna Maria dengan Ergeniu 1 juta. Baru keren malam dikasih penawaran CO kan topetnya dia mau beli jam tangan tuker dengan 3 piece rakit kit. Hari ini kena blok. Teman saya ada 3 orang lagi yang kena, Dedi Setiawan. Nah, screen capture-nya nggak gue bukain ya guys karena kepanjangan dan menurut gue percuma dan gue nggak mau ngebahas obrolan mereka gitu. Nah, jadi si Brian Lenardi ini dan 3 orang temannya lagi ketipu sama Dedi Setiawan. Nah, yang kocak adalah Dedi Setiawan ini adalah seorang artis comwork yang namanya udah melalang buana kemana-mana dan karyanya bagus-bagus dan karyanya juga banyak dibeli sama orang gitu. Jadi banyak orang yang menggunakan jasa dia untuk commission work. Yang nggak tahu commission work itu apa adalah jasa ngerakit Gundam atau jasa ngecat Gundam sesuai dengan requestnya lu mau seperti apa. Nah, orang-orang ini disebutnya gue open commission ya gitu. Jadi misalkan gue commission ke A, gue commission ke B, gue commission ke C. Nah, si Dedi ini sering menerima commission work dari teman-teman kolektor Gundam atau mereka yang malas ngerakit lah atau mereka yang nggak punya waktu lah gitu, atau mereka yang nggak punya skill untuk ngecat lah, apapun lah itulah ya. Nah, biasanya anak ini legit, biasanya anak ini mendeliver semua kerjaannya dengan baik ya. Contoh nih ya, dari Tronet Destan, 6 kit yang saya beli di Mas Dedi Setiawan secara direct transfer. Kok hari ini malah dapat info kabar banyak korban yang ketipu? Tadi pagi sempat ditawarin PG Mbah di harga 950.000, cuman saya kurang minat. Misal saya transfer mungkin saya jadi korban. Nah, di sini dia juga ngasih lihat kit-kitnya ya. Jadi dia nggak sekedar kit-kit Gundam aja, tapi ada juga kit Zoid segala macam, pokoknya model kit apapun juga lah gitu. Nah, jadi dari sini kita tahu nih guys, si Dedi ini sebenarnya legit, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba belangsak dan melakukan penipuan ke teman-teman yang lain ya. Nah, akhirnya dari sini si salah satu orang nih, si Irfan, ini alamat Dedi Setiawan. Kalau saya kasih uang cash atau Gundam tinggal pilih. Gua kasih 500.000 atau pilih MK seharga itu, WA. Tuh dikasih alamatnya karena melalui screen capture yang ada dari Tokopedia. Nah, terus mulailah orang-orang masuk bilang open bounty aja. Waduh, 5 orang. Waduh, orang 50 ternyata dari orang 50 itu maksudnya daerah ya guys ya. Nah, di sini nih komen-komen yang masuk nih banyak banget orang-orang yang mengindikasikan untuk open bounty, open bounty, open bounty, open bounty, open bounty, open bounty. Saya orang Sumatera Utara, by the way 50 lumayan jauh. Agak mojok pesisir ya gitu maksudnya. Nah, terus total bounty berapa nih? 2,5an, mungkin 3. Jadi akhirnya di open bounty guys. Open bounty itu apa? Adalah ya memberikan imbalan kepada mereka yang berhasil memberikan informasi legit. Dan sampai ada bukti penangkapan atau sampai ada bukti itu memang benar, informasi yang diberikan benar, uangnya baru dikasih guys. Jadi intinya gara-gara kasus ini terjadilah open bounty guys. Di sini gue pengen ngucapin salut banget ya sama anak-anak Gundam Nusantara Indonesia karena ini kejadiannya adalah 19 jam lalu. Ada yang cuma 24 jam lalu. Tapi guys, harus gue acungin jempol kalian ini memang. Udah ketahuan orangnya di mana, udah dapet. Jadi alamatnya udah ada, udah dibagi juga di Facebook.
Gila banget guys, gila banget. The power of community, the power of friends, itu mantep banget guys. Sekali lagi nih, bukan ngelihat sesuatu dari nilai nominalnya, enggak. Di semua konten gua tidak pernah melihat apakah ini pantas tayang, apakah ini tidak pantas tayang, apakah ini pantas masuk Toys Rama, apakah ini pantas diobrolin. Bukan dari nilai nominalnya. No, nggak ke situ guys. Jadi tanpa menyinggung ya, mungkin 3 juta itu tidak terlalu besar buat beberapa orang. Tapi anak-anak Gundam Nusantara Indonesia berhasil menemukannya ya. Karena ya balik lagi, mungkin buat si A nggak gede 3 juta, tapi buat si B itu gede banget gitu. Mungkin anak-anak Gundam ini nabung sampai sedemikian rupa untuk bisa membeli sebuah MG, RG, PG atau apapun juga itu gitu guys. Di sini gue sekali lagi pengen bilang salut buat anak-anak Gundam Nusantara Indonesia yang berhasil menemukan alamatnya dan dibagikan ke Facebook untuk di bounty less than 24 hour. Itu gokil banget guys. Gue nggak tahu gimana cara kalian mendapatkan itu, gue juga nggak tahu. Tapi komentar-komentar yang masuk dari Elodance, kalau bisa tampol dulu baru di videoin. Aduh, terus dibalas pakai apa tampol bang? Apa boleh di sekitar lokasi om? Boleh, boleh balok, kunci pas atau semacamnya. Pakai plastik isi tai boleh? Waduh, khawatir lu nggak mau pegang. Terus apakah bakal diberikan salam olahraga oleh para bounty hunter? Kalau ke Jakarta mah auto silaturahmi. Geger gedin ki. Siap baku hantam via online. Datang membawa circle. Udah kayak One Piece, ada bounty hunter menunggu video. Nah, terus ada teman kita ya, Om Lei ya. Dia komen, ini kenapa ya? Commission work terkenal bawa lari kit kaum worker, terus jual kit murah-murah lalu kabur gitu. Waduh, gitu kan. Kerugian ditaksir sekitar 30 juta plus gitu. Nah, terus 19 jam yang lalu, atau sekitar 20 jam yang lalu lah, saat video ini tayang mungkin sekitar 35 jam yang lalu lah, kabar gembira buat Anda bounty hunter. Dikasih Google Maps, masih seputar Deddy Setiawan. Silakan silaturahmi ke rumahnya. Sumber terpercaya. Ikuzo. Nah, jadi gila ya guys ya. Ini gue nggak ngebahas masalah kerugian, gue nggak ngebahas masalah Gundam apa. Gue lebih ngebahas ke solid politik. Minum dulu lah. Solid. Harus gue akuin memang kalau sama anak komunitas itu nggak bisa macam-macam ya, apalagi sama anak Gundam ya. Macam-macam dikit kelar hidup lu. Jadi gue nggak tahu sih ini caranya Dani Prasetyo gimana cara dia mendapatkan Google Map-nya si penipu ini. Gila, nggak habis pikir sih gue. Cuman ya menurut gue ya memang harus seperti ini. Terus ada komentar-komentar yang masuk juga dibilang ini apa bedanya si Dani Prasetyo ini sama doxing gitu. Lah bukan doxing sih kalau menurut gue. Doxing itu menurut gue ya kan artinya adalah kan menyebarkan informasi seseorang di layak digital atau di layak umum. Doxing itu kan. Ini mungkin masih ranah abu-abu. Kenapa? Karena ada yang bertanya. Karena ada yang membuka bounty. Kalau tidak ada yang membuka bounty, tidak ada yang bertanya, dan lo taruh ini begini, itu 100% doxing. Tapi kalau ini, ya tetap doxing. Tapi mungkin masih 50% ya. Karena sekali lagi, ada yang bertanya, dua ada imbalan hadiah. Tapi akan lebih bijaksana, akan lebih baik kalau informasi ini memang tidak ditaruh di Facebook. Tapi ditaruh di grup tertutup atau di PM ke orang yang memberikan bounty. Tapi terlepas dari itu, balik lagi, gue nggak ngebahas ininya, gue ngebahas gila anak-anak ini solid banget dengan total nilai kerugian 30 juta plus gitu ya. Ya hebat sih, maksud gue sih. Less than 24 hour dapet saat video ini gue bikin ini baru 19 jam guys. Jadi tadi di depan gue bilang total kerugian 3 juta itu gue salah guys. Total kerugian 30 juta, tapi tetap 30 juta itu kan buat beberapa orang memang kecil, buat beberapa orang memang gede ya guys ya. Jadi kita nggak ngelihat dari sudut pandang nominal dirugikan ya, tapi ngelihat sudut pandang solidnya. Solid. Jadi gitu aja guys. Michael aja terakhir dari Sekai untuk konten kali ini. Nggak marah-marah tapi lebih ke amazed, lebih ke kagum, lebih ke wow dengan jari-jari netizen yang bisa memecahkan kasus yang sangat cepat ini ya. Semoga jari-jari netizen ini juga bisa memecahkan kasus kemana Lola Zieta ya. Itu masih jadi pertanyaan di gua sampai sekarang ya. Ada PM yang masuk nomor kontak manajernya Lola, ada yang masuk teori-teori Lola gimana. Tapi dan again gua nggak mau suzon juga, gua juga nggak mau cocok logi science dalam kasus ini karena menyangkut nama baik seseorang. Jadi jika memang Lola nonton video gue yang kemarin, silakan aja langsung ya. Ini sedikit intermezzo aja. Oke guys, jadi Michael raja terakhir dari Sekai. Sekali lagi gitu aja. Yang mau nyawer silakan di pojok kanan bawah. Peace out.